Saudara-saudara yang dikasih Kristus, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas Pak Robi, jelas. Terima kasih. Bapak Ibu, puji Tuhan bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi, sekalipun kita masih berkumpul di dalam online. Malam hari ini saya ingin membawakan satu tema mengenai jangan memberikan barang kudus kepada anjing. Kata-kata ini terdengar kasar, tetapi kata-kata ini berasal dari Matius bab 7 ayat yang ke-6, yang juga merupakan Injil pada hari ini menurut penanggalan liturgi Gereja Katolik. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Kristus dalam Matius 7 ayat yang ke-6. Buka dulu mic. Bu Dede silakan. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih. Kata-kata ini seperti tadi saya katakan, kedengarannya kasar dan vulgar. Selain itu, kata-kata ini juga sepertinya kok tidak relevan dengan keadaan sehari-hari. Berbeda dengan ketika Yesus mengatakan jangan kamu khawatir atau jangan kamu menghakimi, karena kekhawatiran, kebiasaan menghakimi sesama itu sesuatu yang memang terjadi dan biasa terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau dikatakan memberikan barang yang kudus kepada anjing, rasanya kalau kita masih waras, kita tidak akan berbuat seperti itu. Jadi lalu apa maksud Yesus dengan memberikan kata-kata ini? Nah, Bapak Ibu, karena kata-kata ini kelihatan kurang bersahabat di telinga kita, makanya ayat ini agak jarang untuk dibahas. Tetapi ternyata saya menemukan bahwa kalau kita benar-benar mau mendalami apa yang dikatakan Kristus di dalam ayat ini, kita akan menemukan suatu kebenaran yang mendalam dan indah. Yang pertama, mari kita coba melihat dulu apa sih yang dimaksud oleh Kristus dengan barang yang kudus. Kadang orang berpikir bahwa yang dimaksud oleh Kristus barang yang kudus itu adalah firman Allah. Tetapi kalau kita melihat di dalam Matius bab 7 ayat ke-6, tema dari Matius 7 ayat 6 itu berbicara mengenai kekudusan, hal yang kudus dan berharga. Demikian juga kalau kita melihat secara keseluruhan bab 7, di situ terlihat bahwa Yesus tidak berbicara tentang penginjilan. Dia berbicara bagaimana agar kita tidak terpikat, agar kita tidak terjebak di dalam hal-hal yang buruk di mata Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Kristus menggambarkan agar kita tidak menjadi munafik di dalam kata-kata dan perbuatan. Kristus juga mengajak kita agar kita tidak menghakimi sesama kita, menggosipkan orang lain. Jadi di dalam bab 7, Matius bab 7 tidak berbicara mengenai penginjilan, karena itu tidak cocok kalau dikatakan barang yang kudus ini diartikan sebagai firman Allah. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan barang yang kudus? Barang kudus yang dimaksud Kristus dalam hal ini adalah saudara dan saya. Kita adalah murid-murid Yesus yang telah dikuduskan oleh Allah melalui firman yang disampaikan oleh Yesus, melalui keteladanan yang dilakukan oleh Kristus. Bapak Ibu, kudus itu apa sebenarnya?
tadi kita juga mengangkat puji-pujian, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oke, kudus itu sebenarnya apa? Kudus itu berasal dari bahasa Yunani, kados. Apa artinya kados? Secara terjemahan bebas, kados bisa diartikan sebagai terpisah dari yang lain. Dalam hal ini, artinya adalah bagaimana orang orang yang mau meninggalkan atau mengambil langkah-langkah yang berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan di sekitarnya yang melawan kehendak Allah. Jadi kudus berasal dari kata kados, bahasa Yunani, artinya terpisah dari yang lain. Di dalam pengertiannya, dalam perikop ini, dalam ayat ini, mau dikatakan bahwa orang yang dikatakan kudus adalah orang yang berani untuk mengambil langkah-langkah yang berbeda, berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan duniawi, kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Juga mungkin berlawanan dengan cara berpikir masyarakat di sekitar dia. Bapak Ibu, pada dasarnya kebiasaan-kebiasaan duniawi yang melawan kehendak Allah itu didasarkan atas cinta diri yang luar biasa. Nah, karena itu, kalau dikatakan bahwa kudus itu adalah suatu keberanian untuk berbeda arah, untuk tidak melakukan apa yang biasa dilakukan oleh duniawi, berarti kekudusan itu adalah orang yang berani untuk melepaskan cinta diri yang luar biasa di dalam diri kita, yang biasanya membuat kita menjadi berbuat dosa, beralih menjadi mengasihi sesama sebagai wujud kasih kepada Kristus, sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Jadi orang yang kudus adalah orang yang berani untuk melawan ajaran-ajaran dunia, kebiasaan-kebiasaan di sekitar kita yang biasanya bersumber pada cinta diri. Beralih dari cinta diri menjadi cinta kepada sesama sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu kisah nyata. Ada seorang pemuda namanya John. Dia berasal dari Ghana. Usianya 25 tahun. Pada suatu saat, dia merasa sangat ingin untuk meninggalkan desanya, meninggalkan negaranya, karena dia merasa bahwa dia ingin mencari suatu kehidupan baru yang lebih memberi harapan. Dia bertekad untuk menjadi pekerja migran di Eropa. Tujuan utamanya adalah negara Italia. Maka kemudian dia dengan satu dua temannya berlayar menuju ke daratan Eropa. Suatu perjalanan yang sangat membutuhkan perjuangan, dan itu perjuangan bukan main-main karena melalui laut yang luas, perjuangan hidup dan mati. Nah, ketika dia sampai di daratan Eropa, dia pun harus berjuang bagaimana untuk mempertahankan hidup, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru, di negara yang baru. John termasuk beruntung, karena beberapa saat kemudian dia bisa diterima bekerja di suatu pabrik anggur. Akan tetapi, setelah beberapa tahun dia bekerja di pabrik anggur itu, dia menderita satu penyakit yang membuat tubuhnya terasa sangat lemas. Akhirnya karena dia sudah tidak tahan dengan keadaan tubuhnya, dia pergi berobat, dan hasil diagnos dari dokter mengejutkan karena dikatakan bahwa dia menderita kanker pada stadium yang sudah lanjut, dan dokter merasa bahwa sudah tidak bisa lagi untuk memberi pengobatan kepada dia. Ketika mendengar kabar seperti itu,
John tentu sangat terkejut dan sedih. Demikian juga dengan teman-temannya. Ketika mendengar peristiwa seperti itu, mereka sangat prihatin. Ada salah seorang teman baiknya yang kemudian memberanikan diri bertanya kepada John, kalau memang hari-hari ini adalah hari-hari terakhir kamu, apa yang kamu inginkan sebagai permintaan terakhirmu sebelum engkau menghadap Tuhan? Dan John kemudian menjawab, dia sangat rindu untuk kembali ke kampung halamannya, sekedar untuk bertemu terakhir kali dengan ayahnya. Jadi ketika ditanyakan apa sih yang dia kehendaki sebagai permintaan terakhir dia, John mengatakan dia sangat ingin untuk kembali ke kampung halamannya untuk bertemu terakhir kali dengan ayahnya. Persoalannya adalah John tidak mempunyai cukup tabungan untuk membeli tiket perjalanan ke kampung halamannya. Demikian juga tubuhnya cukup lemah untuk bisa melakukan perjalanan yang jauh seperti itu, apalagi untuk dengan kapal laut. Ketika teman-temannya mendengar permintaan John yang mengharukan seperti ini, maka mereka kemudian berinisiatif untuk mengumpulkan dana. Teman-teman yang bekerja di pabrik anggur itu sangat bersimpati. Mereka mulai mengumpulkan dana, juga tempat di mana John tinggal, di satu desa kecil. Penduduk di sana yang mendengar juga mereka ikut untuk mengumpulkan dana. Beberapa waktu kemudian, tidak sampai 1 bulan, dana yang terkumpul ternyata cukup untuk bisa membelikan John obat yang ada morfinnya, sekedar untuk bisa membuat John sedikit mempunyai daya tahan kalau dia mau kembali ke tanah airnya. Demikian juga dengan dana yang terkumpul ini, ternyata bisa membiayai John dan seorang temannya yang akan mendampingi dia untuk bisa sampai ke kampung halamannya. Peristiwa nyata ini diceritakan oleh Paus Francis pada peringatan Hari Raya Semua Orang Kudus pada tahun 2019. Yang menarik adalah komentar atau pesan Paus mengomentari apa yang dia ceritakan sebagai suatu kisah yang nyata. Paus mengatakan demikian, di tengah begitu banyak berita buruk dan kekerasan yang kita baca setiap hari di media massa, ternyata tetap ada orang-orang kudus yang hidup di tengah-tengah kita. Ternyata orang-orang kudus bukanlah hanya sekedar simbol-simbol yang tidak akan terjangkau oleh kita di masa ini. Orang-orang yang mau mempersembahkan diri untuk banyak berbuat kasih kepada sesama, mereka adalah orang-orang kudus. Karena mereka memperlihatkan kekayaan kasih Allah di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan dan semakin miskin dengan kepedulian kepada sesama dan alam ciptaan. Jadi Paus Francis di dalam perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus, suatu hari raya di dalam gereja Katolik untuk memperingati Santo atau orang-orang kudus yang tidak dirayakan secara khusus di dalam liturgi gereja Katolik, beliau mengatakan bahwa orang-orang kudus itu bukan hanya ada pada zaman dulu, bukan hanya suatu simbol-simbol saja. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang mau mempersembahkan dirinya untuk berbuat kasih kepada sesamanya, dan karena mereka dengan berbuat kasih seperti itu, mereka menghadirkan kekayaan kasih Allah
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Kristus. Tadi dikatakan pengertian dari kudus adalah orang yang berani untuk keluar dari tidak terikat oleh pandangan-pandangan dunia yang selalu didasarkan atas cinta diri. Paulus menekankan dengan kata-kata yang lebih gamblang, mengatakan bahwa orang kudus itu adalah orang yang mau untuk berbelas kasih kepada sesama. Dan dia menunjuk bahwa orang-orang teman-teman John yang mau menyumbangkan dana, mau bersusah payah untuk memberikan, ya katakanlah kenangan terakhir bagi John yang dalam sakit penyakit dia sudah tidak tertolong lagi. Mereka sungguh-sungguh berbuat kasih karena tidak bisa mengharapkan balasan apapun dari John yang pasti akan meninggal. Mereka tidak memandang bahwa John ini adalah hanya seorang migran dari negara miskin dari Eropa. Mereka tidak melihat bahwa John adalah orang yang berkulit hitam. Mereka tidak peduli dengan itu semua. Belas kasih yang ada di dalam hati mereka menggerakkan mereka untuk berbuat kasih. Dan itulah yang ditekankan oleh Paulus sebagai orang-orang kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Kristus, mungkin di sekitar kita juga ada banyak orang yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mau menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, maka lakukanlah sesuatu bagi mereka. Lakukanlah sesuatu bagi orang-orang yang sedang berputus asa, orang-orang yang sedang tidak berdaya menghadapi tekanan-tekanan hidup ini. Maka saudara dan saya akan dicatat Allah sebagai orang-orang yang kudus di hadapannya. Bapak Ibu, kalau kita sekarang sudah mengerti apa sebenarnya yang disebut dengan kekudusan, jadi kekudusan itu bukan berapa lama seseorang berdoa rosarius setiap hari, mengikuti misa berapa kali, atau berapa kali dia sudah membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Itu adalah cara untuk membuat kita menjadi kudus. Tetapi lamanya kita berdoa, lamanya kita berpuasa, bukan suatu kekudusan. Paulus menjelaskan dengan jelas, kekudusan adalah perbuatan kasih yang keluar dari hati kita dengan tulus. Nah, sekarang mari kita coba melihat apa yang disebut oleh Yesus, yang disimbolkan oleh Yesus sebagai anjing. Kata-kata anjing dalam bahasa Indonesia memang konotasinya sangat negatif. Sepertinya sesuatu yang haram, sesuatu yang hina. Tetapi buat orang Yahudi, anjing itu tidak mempunyai konotasi seburuk serendah seperti di Indonesia. Nah, orang Yahudi memang sering memakai istilah anjing untuk menyebut bangsa-bangsa kafir. Apa itu bangsa kafir? Bangsa yang belum pernah atau bangsa yang tidak mau menyembah Yahweh, tidak mengenal Yahweh. Kenapa mereka mengistilahkan orang-orang kafir itu sebagai anjing? Karena mereka melihat anjing itu adalah hewan yang senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Anjing ada di mana-mana, bahkan juga mungkin dipelihara dengan baik di rumah. Jadi anjing dianggap adalah hewan yang senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Meskipun begitu, anjing tidak bisa berdoa. Anjing tidak bisa mengenal Allah karena dia tidak punya roh. Nah, orang-orang Yahudi melihat bahwa orang-orang kafir yang tinggal di tengah-tengah mereka
adalah orang-orang yang sebenarnya tinggal di masyarakat yang menyembah Yahweh, orang yang hidup berdasarkan hukum-hukum dari Yahweh. Tetapi mereka tetap tidak mau menyembah Yahweh, mereka tetap hidup dengan cara hidup mereka, mereka tetap menyembah dewa-dewa yang mereka ciptakan sendiri. Dan pada saat itu, memang yang banyak berada di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada saat itu adalah orang-orang Roma, karena mereka waktu itu adalah penguasa dunia, mereka juga menjajah daerah Palestina. Selain itu juga ada para pedagang dari mancanegara yang berkomunikasi dengan bahasa Yunani sebagai bahasa internasional pada saat itu. Jadi orang Yahudi melihat bahwa orang-orang asing ini dengan kebudayaan asingnya yang tidak mau menyembah Allah ini seperti anjing, ada di tengah-tengah mereka tetapi tidak mau menyembah Allah. Nah, jadi apa yang dimaksud oleh Kristus dengan mengatakan jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing? Kristus mau mengatakan bahwa barang kudus itu diri kita. Jadi Kristus mau mengatakan, janganlah memberikan diri kita, melemparkan diri kita yang sudah dikuduskan oleh firman Allah untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Untuk melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir yang disebut oleh orang Yahudi sebagai anjing. Jadi maksud kata-kata Yesus ini, jangan melemparkan barang kudus kepada anjing, mau dikatakan jangan memberikan diri saudara dan saya untuk melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang disebut oleh bangsa Yahudi sebagai anjing. Bapak Ibu, kekudusan adalah sesuatu yang amat sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena pada saat nanti kita dipanggil untuk menghadap Bapa, ketika kita harus menghadapi penghakiman terakhir, maka yang menentukan apakah kita diperbolehkan untuk masuk ke dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Yesus, bersama dengan para kudus dan Allah Bapa, ataukah kita harus masuk ke dalam api penderitaan, semuanya didasarkan atas kekudusan. Apakah saudara dan saya pada saat kita menghadap Allah cukup mempunyai kekudusan sehingga kita boleh masuk ke dalam rumah Bapa yang Maha Kudus dan abadi? Karena itu kekudusan itu sangat penting dan harus diartikan sebagai sesuatu yang amat sangat berharga. Nah, dalam hal ini Yesus mengatakan bahwa mengibaratkan kekudusan itu sebagai perhiasan yang sangat mahal, yaitu mutiara. Yesus mengatakan, jangan sampai mutiara itu dikotori oleh babi. Babi kita tahu adalah binatang haram bagi buat orang Yahudi. Jadi Yesus mengingatkan kita, jangan sampai kekudusan diri kita yang sebenarnya sudah diberikan oleh Allah melalui firman-firman-Nya, jangan sampai dicemarkan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak di mata Allah adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh kita kerjakan. Sama seperti ketika mutiara dilemparkan atau diberikan kepada babi, binatang yang haram. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Kristus,
apa sebenarnya konkret ya kebiasaan-kebiasaan dunia, pandangan-pandangan dunia yang tidak berkenan di hadapan Allah. Pandangan-pandangan yang di mana-mana semakin menguasai pada saat ini adalah materialisme. Melihat, menghargai orang berdasarkan apa yang dia punya, berdasarkan kekayaan yang ada pada dia, kekayaan materi maksudnya. Materialisme. Kedua, individualisme. Tidak mau peduli dengan orang lain. Yang penting diri saya. Yang ketiga, hedonisme. Memuja-muja kenikmatan hidup. Nah, ketiga hal inilah yang seringkali mengganggu, merusak, menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu ilustrasi lagi. Saya ingin mengambil contoh dari seorang ibu bernama Geraldine Beldi. Belakangan ini nama Ibu Geraldine Beldi ini orang Swiss menjadi viral di media sosial, khususnya dalam media sosial di Indonesia, karena dia adalah seorang guru SD yang pertama kali menemukan jasad Ariel, putra pertama dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bapak Ibu, menurut pengakuan Geraldine ini, ketika dia mendengar bahwa ada seorang pemuda yang hanyut di sungai, maka dia tergerak. Setiap kali dia pergi dan pulang ke sekolah yang di tempat dia mengajar, dia selalu mencoba memperhatikan dengan cermat ada bendungan yang selalu dia lewati. Karena menurut pikiran dia, kalau ada orang yang hanyut karena aliran sungai, maka mungkin jenazahnya akan terhenti ketika dia mencapai bendungan itu, kecuali kalau jenazahnya kemudian tenggelam. Jadi ketika dia jalan, pergi pulang, dia selalu memperhatikan keadaan di bendungan itu. Dan itulah yang terjadi ketika pada suatu pagi dia melihat ada jenazah di bendungan itu. Dan dia melaporkan kepada polisi, dan kemudian dilakukan tindakan-tindakan untuk mengangkat jenazah itu. Yang menarik adalah ketika Ridwan Kamil yang sangat bersyukur, berterima kasih bahwa jenazah anaknya akhirnya dapat ditemukan, mau memberikan suatu tanda terima kasih, tanda syukur kepada Geraldine ini, dan dia memberikan sejumlah uang senilai 1 miliar rupiah, kalau di kurs dalam rupiah 1 miliar. Tentu suatu nilai yang sangat besar. Tetapi Geraldine menolak hadiah atau ucapan terima kasih itu. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa dia juga seorang ibu dari beberapa anak. Dan dia merasa sangat bisa untuk merasakan kesedihan, kebingungan, kepedihan orang tua yang kehilangan anaknya yang masih remaja. Jadi dia mengatakan bahwa dia sangat bisa merasakan kepedihan hati orang tua Ariel ini. Dan karena itu, dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk menerima apapun, sehingga malah nanti bisa memberikan suatu beban tambahan bagi orang yang sedang berduka. Geraldine ini hatinya penuh dengan kasih. Dia berani melepaskan diri dari, kalau kita bicara masyarakat Eropa, biasanya kita berbicara mereka orang-orang yang individualis, mereka orang-orang yang materialistis, tetapi Geraldine ini, dia melepaskan diri dari segala materialisme. Dia tidak mau menerima hadiah, sebenarnya bukan hadiah, ucapan terima kasih, ucapan syukur dari Ridwan Kamil dalam jumlah yang
Ya, menurut ukuran Indonesia, nilai itu sangat besar. Karena apa? Karena dia mempunyai hati yang penuh kasih. Dia tidak tega untuk menerima itu dari orang yang sedang berduka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Kristus. Disinilah kita juga belajar bagaimana kita bisa melepaskan diri kita dari keterikatan-keterikatan materialisme, individualisme, dan hedonisme. Kita harus menjaga kekudusan diri kita agar kita tidak tenggelam, agar kita tidak hanyut di dalam pemikiran-pemikiran, kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Kristus. Lalu bagaimana caranya, cara praktis, agar kita bisa menjaga kekudusan di dalam hidup kita? Banyak orang, kalau tadi kita mendengar apa yang disimpulkan oleh Paus Francis, maka kita bisa menangkap bahwa untuk menjaga kekudusan hati pribadi kita, maka kita harus banyak berbuat kasih. Apa itu kasih? Banyak orang berpikir bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, maka kita sudah berbuat kasih. Artinya kita tidak berbuat dosa terhadap orang itu. Tetapi Kristus mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Dia menegaskan perbuatan kasih itu dirumuskan di dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah kasih. Apa yang tidak kita inginkan, maka kita tidak lakukan. Itu satu sisi. Tetapi Yesus mengatakan, lakukanlah apa yang kamu ingin orang lain perbuat terhadap diri kamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Kristus. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, ada satu contoh yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Bapak Iman semua bangsa, Bapak Abraham. Bagaimana dia berbuat kasih seperti yang dikatakan oleh Yesus ini. Apa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Mari kita baca Kejadian bab 13 ayat 2, 5 sampai dengan 12. Silakan. Kejadian 13. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu.
Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Terima kasih. Bapak Ibu, cerita di dalam Perjanjian Lama memberikan gambaran Abraham dengan adik iparnya Lot. Abraham, nama sebelum Abraham adalah Abram. Abraham ini sangat kaya, dia punya banyak sekali ternak. Demikian juga Lot, ternaknya selalu bertambah sehingga dia mempunyai ternak yang juga banyak. Sehingga suatu saat, lahan tempat mereka tinggal tidak cukup untuk menampung sebegitu banyaknya ternak milik Abraham dan juga milik Lot. Akibatnya, seringkali terjadi keributan, bahkan perkelahian antara orang-orang atau hamba-hambanya Abraham dan orang-orangnya Lot. Abraham kemudian berpikir bahwa dia tidak mau hubungan dia, relasi persaudaraan dia dengan Lot menjadi semakin buruk karena kasarnya adalah berebutan lahan untuk ternak. Nah, karena itu kemudian dia mengambil inisiatif sebaiknya mereka berpisah saja. Jadi Lot silakan mengambil lahan sendiri yang terpisah untuk ternak-ternaknya. Demikian juga Abram akan menempatkan ternak-ternaknya di tempat yang tersendiri. Nah, dalam situasi seperti itu, bagaimana caranya untuk memilih lahan? Sebagai manusia, kalau kita ada di dalam posisi seperti Abram, pasti kita mau bahwa kita memilih lebih dulu. Kenapa? Karena siapa yang memilih lebih dulu tentu akan mendapatkan lahan yang lebih baik. Abram juga dalam hatinya pasti ada suatu keinginan untuk memilih lebih dulu. Apalagi dia lebih tua. Tetapi Abram hatinya penuh dengan kasih. Maka dia berpikir apa yang sebenarnya dia ingin untuk dirinya, itulah sebenarnya yang harus dia lakukan kepada Lot. Sesuai dengan ajaran kasih yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang engkau ingin orang lain perbuat untuk dirimu, lakukanlah dulu kepada orang itu. Karena itu, Abram memberi kesempatan kepada Lot, pilih lebih dulu. Karena sebenarnya Abram ingin dia yang memilih lebih dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Ini adalah suatu contoh luar biasa tentang orang yang hatinya penuh dengan kasih. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita? Kalau Bapak, Ibu, dan saya, kalau kita semua ingin agar orang lain memahami pikiran-pikiran kita, maka yang harus kita lakukan lebih dulu adalah cobalah memahami pikiran dan kehendak orang lain. Jadi kalau kita ingin orang-orang memahami pikiran kita, yang harus kita lakukan, pahamilah dulu kehendak orang lain. Kalau kita ingin pada saat kita susah, ada orang membantu kita, maka lakukanlah, bantulah orang yang lagi susah terlebih dulu. Kalau saudara dan saya tidak ingin orang menggosipkan kita, menjelek-jelekkan kita di belakang kita, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Inilah kasih. Yesus mengatakan apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, lakukanlah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Menarik sekali adalah ketika Lot disuruh memilih, maka dia melihat bahwa di lembah sungai Yordan, tanah adalah lahan yang subur karena dekat dengan sumber air. Di situ banyak tanaman-tanaman yang tumbuh. Dan karena itu,
dengan serta-merta dia memilih untuk menempatkan ternak-ternaknya di lembah sungai Yordan. Karena Abraham sudah berjanji bahwa Lot boleh memilih lebih dulu mana yang dia sukai untuk menempatkan ternak-ternaknya, maka tidak ada pilihan lagi bagi Abraham, dia tetap harus menetap di tempat yang semula. Dan tempat yang semula dia tempati itu adalah Kanaan. Tempat itulah sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham ketika diutus untuk meninggalkan tanah airnya. Dan tanah Kanaan ini adalah tanah yang kaya dengan susu dan madu. Bapak Ibu, Lot ketika harus memilih, maka dia memilih dengan cinta diri, egoisme, dan ketamakan. Tetapi ketika Abraham harus memilih, maka dia memilih dengan perbuatan kasih, dengan hati yang penuh kasih. Oleh karena itulah Allah berkenan kepada Abraham. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dijanjikan oleh dunia, apa yang ditawarkan oleh dunia senantiasa terlihat menarik. Kekayaan, ketenaran, kebanggaan diri. Jadi itu sesuatu yang dijanjikan oleh dunia bagi kita, dan itu semua menarik. Kekayaan, popularitas, kebanggaan diri, wah. Tetapi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita seringkali tidak terlihat menarik. Allah meminta kita untuk bersikap jujur, bersikap murah hati, penuh kesabaran, hidup dalam kesederhanaan. Tidak menarik. Tetapi justru apa yang dijanjikan Allah itu di dalamnya mengandung kebahagiaan dan kedamaian abadi. Apa yang dijanjikan oleh dunia hanya bersifat sangat sementara. Tetapi apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang ditawarkan Allah kepada kita adalah suatu kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Mari kita baca di dalam Matius bab 7 ayat yang ke-13 dan 14. Matius 7 ayat 14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, semuanya orang perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terus Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah pintu Tuhan. terima kasih. Inilah yang dikatakan bahwa apa yang ditawarkan oleh dunia itu menarik. Tetapi apa yang menarik itu hanya bersifat sesaat. Apa yang dijanjikan Allah, sesuatu yang tidak menarik seperti pintu yang sempit, tidak menarik untuk kita masuk. Tetapi ketika kita berani untuk masuk dengan kepercayaan, dengan iman, kita akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Bapak Ibu,
Apa yang kita renungkan pada malam hari ini? Yang pertama adalah Kristus mau mengingatkan kita, janganlah memberi diri untuk mengikuti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena kita justru harus menjaga kekudusan diri kita. Kristus sudah melayakkan kita untuk menjadi murid-muridnya, karena dia ingin kita memperoleh kekudusan, sehingga pada saat kita nanti dipanggil untuk menghadap Allah, kita cukup bisa dilayakkan masuk ke dalam rumah Bapa yang Maha Kudus. Yesus mengatakan, jangan memberikan barang kudus kepada anjing. Jangan memberikan diri kita untuk masuk, untuk meniru perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak atau yang belum mengenal Allah. Yang kedua, kudus berasal dari kata kados yang berarti terpisah. Menjadi kudus adalah kalau kita mau memisahkan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan dunia, dari ajaran-ajaran dunia yang hanya mementingkan cinta diri dan tidak mau peduli dengan sesama dan lingkungan hidup. Materialisme, individualisme, hedonisme. Paus Francis mengatakan bahwa orang-orang kudus adalah orang-orang yang mau mempersembahkan diri untuk banyak berbuat kasih kepada sesama. Karena dengan demikian dia menghadirkan kekayaan kasih Allah di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan. Yang ketiga, berbuat kasih bukan sebatas tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau yang merugikan lingkungan hidup. Berbuat kasih dikatakan oleh Kristus adalah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Yang keempat, marilah kita ingat apa yang ditawarkan dunia memang senantiasa menarik karena menjanjikan kenikmatan, kepuasan, kebanggaan diri. Tetapi apa yang ditawarkan dunia selalu hanya bersifat sementara. Apa yang ditawarkan Allah sering terlihat tidak menarik, tetapi justru di dalamnya ada kebahagiaan dan kedamaian yang melampaui akal budi dan abadi. Amin. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini Engkau mengumpulkan kami lagi melalui media online ini untuk merenungkan firman-Mu. Kadang-kadang kami tidak mengerti ucapan-ucapan-Mu, dan kami tidak bisa menerima kalau kata-kata itu begitu menusuk dan tidak nyaman di pendengaran kami. Tetapi malam hari ini Engkau izinkan kami untuk bersama-sama merenungkan apa yang Kau katakan dengan begitu tegas. Janganlah melemparkan barang kudus kepada anjing. Janganlah kami sampai tergoda oleh iblis, terbujuk oleh dunia ini untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal Allah. Tuhan, kami berterima kasih sekali bahwa melalui Yesus Kristus kami tahu Allah yang kami sembah. Melalui Yesus Kristus kami tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan supaya kami dapat menjadi kudus di hadapan Allah. Tuhan, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami selalu agar di dalam kehidupan ini kami sungguh-sungguh menjaga kekudusan tubuh kami. Sehingga pada saat nanti Engkau memanggil, kami boleh menghadap Engkau dan boleh Kau layakkan untuk masuk ke dalam rumah Bapa yang Maha Kudus dan abadi. Kami berdoa ini dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.